Halo Sobat Media, selamat datang di channel Media Blambangan. Kali ini Media Blambangan akan memberi sekilas informasi kejadian di masa lalu, yaitu tragedi pembantaian Dukut Santet Banyuwangi 1998. Jangan kemana-mana, pantengin terus Media Blambangan. Lebih dari 20 tahun silam, sedikitnya 250 orang yang dituduh dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Keluarga korban masih dihantui trauma dan stigma di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Tragedi itu terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999 ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Awalnya yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik, disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja. Orang-orang yang disebut sebagai guru agama, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa ikut dibunuh dengan kejam. Ninja ini kan, karena kita juga nggak punya istilah. Kalau dulu film drama Kumbara mungkin manusia bertopeng. Tapi karena itu bertopeng lah, waktu itu terus ada istilah ninja gitu kan, karena kok begini-begini. Nah itu bermula dari Banyuwangi sana. Yang wallahu alam lah itu memang bunuh-bunuhan. Tapi pelakunya itu pakai ini, dan bekas-bekas lukanya itu tidak seperti bekas luka pada umumnya yang tulangnya nggak ada serpihan, seperti ditebas oleh sebuah senjata yang sangat tajam. Nah senjata itu samurai, dan yang bisa melakukan itu ninja. Pembunuhan dukun santet terjadi ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi dan politik yang diakhiri jatuhnya Soeharto dari kursi presiden serta merebaknya kerusuhan sosial di Jakarta dan di sejumlah daerah. Tentara menangkap dan menggiring orang-orang yang dituduh menjarah pertokoan saat Jakarta dilanda kerusuhan 15 Mei 1998. Peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Banyuwangi tidak lama sebelum terjadi teror dukun santet. Rentetan pembunuhan dukun santet di Banyuwangi dan kota-kota lain terjadi pula pada Mei 1998 ketika Jakarta dilanda kerusuhan pada pertengahan Mei 1998. Teror pembantaian yang diawali di Banyuwangi lalu menyebar ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, dan saling curiga yang makin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu menyeramkan, demikian berbagai laporan media kala itu. Pemberitaan media massa saat itu menyebut kehadiran para terduga pelaku yang digambarkan terlatih, bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip ninja. Orang-orang yang dituduh sebagai pelaku lapangan pembantaian dukun santet di Banyuwangi ditangkap dan dikumpulkan. Dan ketika gonjang-ganjing politik di tingkat nasional belum sepenuhnya normal, sebagian tersangka pelaku pembunuhan di lapangan, terutama di wilayah Banyuwangi, diadili dan dijatuhi hukuman pidana. Namun upaya hukum ini disebut tidak menyentuh teka-teki yang menjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu siapa aktor utama di baliknya. Suara-suara yang menuntut agar motif besar di balik teror rentetan pembunuhan ini diselidiki terus disuarakan, tapi agaknya terhambat kendala politik dan teknis hukum. Dihadapkan teka-teki tak terjawab itulah, barulah pada 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai amanat UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM memulai melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan ini. Surat kabar Jawa Pos memberitakan apa yang disebut sebagai pembantaian Banyuwangi pada edisi 7 Oktober 1998. Komnas HAM dalam kesimpulan penyelidikannya menyatakan ada terduga aktor yang melakukan propaganda, penggalangan untuk menggerakkan massa untuk membunuh. Mereka juga menemukan adanya pola. Diawali prakondisi terungkap adanya pendataan yang menghasilkan daftar nama, sehingga membuat eskalasi dan keresahan masyarakat. Pada 2019, hasil penyelidikan Komnas HAM ini diserahkan ke Kejaksaan Agung agar ditindaklanjuti, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.
Misalnya, kelemahan bukti-bukti dan saksi. Pemberitaan media massa saat itu menyebut kehadiran para terduga pelaku yang digambarkan terlatih, bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip ninja. Sebelumnya, tidak lama setelah kejadian, tim investigasi Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi juga mengumumkan hasil penyelidikannya yang menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan. Walaupun ada gelombang desakan dari berbagai kalangan agar peristiwa itu diungkap, barulah pada awal 2023, pemerintah menawarkan penyelesaian secara non-yudisial, walau tidak menutup proses penyelesaian secara yudisial. Pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kejadian kekerasan di Banyuwangi dan sekitarnya itu. Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya pada 1998 hingga 1999. Sikap pemerintah ini menindaklanjuti laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM dalam kurung PPHAM berat masa lalu yang sebelumnya dibentuk Presiden Jokowi melalui Kepres No. 17 tahun 2022. Sampai awal Mei 2023, janji pemerintah itu belum menemukan bentuk konkretnya, kecuali menyatakan bahwa kebijakan itu akan resmi diluncurkan pada Juni 2023. Bagaimana reaksi dan tanggapan keluarga korban yang anggota keluarganya dulu dibunuh karena dituduh sebagai dukun santet atas kebijakan pemerintah itu? Apa yang mereka saksikan dan bagaimana mereka melalui tragedi itu selama lebih dari 20 tahun? Tim ini dibentuk dan bekerja tidak lama setelah rentetan pembunuhan dukun santet, guru agama, dan warga sipil di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1998 hingga 1999. Salah satu anggota tim investigasi NU mengatakan rentetan pembunuhan itu mengarah pada dugaan campur tangan kelompok dari rezim yang berkuasa saat itu. Tim investigasi NU menyimpulkan dari hasil pengumpulan informasi di lapangan, mereka meyakini kejadian ini melibatkan institusi TNI secara langsung maupun tidak langsung. Para aktor ini memunculkan isu macam-macam dengan memanfaatkan kondisi kultural masyarakat Banyuwangi. Ironisnya, oknum yang mengatur perencanaan tindakan keji ini menghilang saat peristiwa berlangsung, sehingga menyisakan warga setempat atau warga sipil dari daerah lain. Selain itu, pernyataan sejumlah orang yang memiliki kewenangan baik di tingkat daerah maupun pusat terkesan meremehkan kejadian di lapangan. Akibatnya, dampak teror yang dirasakan saat itu benar-benar sangat merugikan masyarakat di bawah, katanya. Masyarakat yang semula santai, tiba-tiba saling curiga. Korban tewas pun berjatuhan tidak hanya akibat dibunuh, tapi juga ada orang-orang yang diisukan menjadi target pembunuhan memilih untuk bunuh diri. Tim investigasi NU Banyuwangi mencatat selama Februari 1998 hingga November 1998, setidaknya 128 nyawa melayang di Banyuwangi. Rinciannya 117 orang mati dibunuh dan sisanya 11 orang memilih gantung diri. Selain itu tercatat 42 orang lolos dari serangan dan 3 orang mengalami luka berat serta 6 lainnya luka ringan. Sebanyak 93 orang yang tewas dan 11 gantung diri, semuanya warga NU. Kejadian teror ini demikian kesimpulan tim NU menciptakan suasana ketidakpastian di tengah masyarakat. Tim juga meyakini teror itu menargetkan warga Nahdliin dengan cara membenturkan sesama warga sipil di akar rumput. Indikasinya teror pembunuhan ini diawali adanya semacam pembenaran dari masyarakat dengan target awal orang-orang yang dituding sebagai dukun santet. Dan dalam perkembangannya justru mengarah kepada kalangan guru agama. Rentetan pembunuhan dukun santet ini tidak terlepas pula dari kemunculan NU sebagai kekuatan politik yang baru. Dengan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini korban NU. Pelaku juga warga NU pembantaian dukun santet tidak dapat dilepaskan dari kejatuhan Soeharto. Dukung terus channel kami dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Saya Hendra Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.